Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 5 Oktober 2021. Judul renungan, Bagaimana Caramu Beribadah? Diambil dari Mazmur nomor 139 ayat 1-24. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan merasa tidak jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tidak terasa hampir 2 tahun kita menghadapi pandemi. Banyak hal yang berubah seperti bekerja, belajar, belanja dari rumah, bahkan beribadah juga dari rumah saja. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk tatap muka, gereja-gereja membuka pelayanan ibadah online. Tetapi sayang sekali, ibadah online sering kali berubah menjadi menonton ibadah online. Perbedaannya adalah dari kesiapan hati dan sikap ketika beribadah. Beberapa orang mengatakan bahwa meski ibadah online, namun tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada juga yang beribadah sambil menyapu, makan,
chatting, rebahan, atau sambil mengemudi. Mazmur 139 menunjukkan kepada kita sifat-sifat Allah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir, dan Allah Maha Kuasa. Daud mengenali Allahnya dengan benar, sehingga itu terlihat dari bagaimana ia mengakui dan menyembah Allah. Salah satu sifat Allah yaitu Maha Hadir. Daud menyadari bahwa Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga di setiap tempat dan sepanjang waktu Allah ada. Daud juga selalu dalam pandangan Allah. Hal ini juga berarti bahwa Allah bukan hanya ada di bait Allah atau tempat-tempat ibadah, tetapi segala tempat di mana Dia berada. Demikian halnya dengan kita pada masa kini. Di dalam Kristus, kita diberi pemahaman bahwa Allah adalah Maha Hadir. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, bahkan di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar kita, kita tetap menjaga hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita senantiasa menyadari bahwa di tempat-tempat tersembunyi sekalipun, Allah hadir. Di sana kita pun sedang beribadah kepadanya dari dalam hati yang selalu berpegang pada kebenarannya. Memang tidak mudah untuk tetap fokus di dalam beribadah pada masa pandemi ini. Banyak hal dapat mengganggu kita. Tetapi firman Tuhan kembali menyadarkan kita bahwa ibadah tidak terbatas ruang dan waktu. Allah tetap hadir meskipun kita hanya beribadah di rumah. Ingatlah pribadi yang kita sembah dan bagaimana seharusnya sikap kita menyembah. Dimanapun kita berada, di sana kita sedang beribadah kepadanya dari dalam hati yang taat pada kebenaran firman-Nya. Dimanapun kita berada, di sana kita sedang menyembah Allah dari dalam hati yang berpegang teguh pada kebenaran-Nya. Kiranya Tuhan memampukan kita.